Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, mengomentari ayat ini fi aqwalihim wa af'alihim. Jadi orang-orang yang benar dalam ucapannya dan orang-orang yang benar dalam perbuatannya. Jamaah salat Id yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini seluruh umat di dunia merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu perayaan Idul Adha. Dan ini mengingatkan kepada kita semua tentang pengorbanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah lama ia tunggu bertahun-tahun. Namun ternyata ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Hati siapa yang tidak akan merasa bersedih ketika anak yang paling ia sayangi disuruh untuk menyembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitulah jamaah salat Id yang berbahagia, ketika seorang memandang ujian dengan kacamata iman, ketundukan dan kepatuhan taslim yang sangat sempurna kepada Allah Azza wa Jal, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengemukakan mimpinya itu kepada putranya Ismail, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi, adbahuka, aku menyembelihmu. Dan kita ketahui bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bertanya kepada Ismail,
fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai putraku? Dan mari kita dengarkan apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang tunduk dan patuh kepada Rabbnya. Apa jawabnya? Allah abadikan dalam Al-Quran, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai abahku, wahai ayahku, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah salat Id yang berbahagia, kisah ini menggambarkan betapa Ibrahim alaihissalam dan Ismail adalah dua orang yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintahkan dan mengetahui mimpi ayahnya, dia tidak berkata, "Kenapa bapakku? Apa salah saya? Kenapa harus disembelih saya? Kenapa begini dan begitu?" Akan tetapi Nabi Ismail mengatakan dengan penuh kemantapan dan iman di dada, ia mengatakan, ya abadi if'al ma tu'mar. Wahai abahku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan Ismail menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasannya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Jamaah salat Id yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam tentu mencintai anaknya, dan mungkin juga Nabi Ismail alaihissalam ia pun mencintai nyawanya. Akan tetapi kecintaan kedua orang soleh tersebut kepada hal yang dia sangka itu adalah cinta yang abadi, ternyata tidak bisa mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya pengorbanan itu membuahkan kecintaan. Tiada cinta tanpa pengorbanan. Itulah yang diharapkan, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 20. Aslamtu wajhiya lillah. Kita mengatakan aslamtu wajhiya lillah. Aku berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan kepatuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai ia berislam dengan sempurna. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhakim kepadamu wahai Muhammad dalam perkara yang mereka selisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan kemudian mereka yusallimu taslima, mereka taslim, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya penyerahan. Jamaah salat Id yang berbahagia, setiap kita yang menyatakan diri kita Islam dan beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak akan diuji sebagaimana ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga tidak akan diuji sebagaimana ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ujian seorang hamba disesuaikan dengan kadar keimanan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa amsal fal amsal." Orang yang paling keras cobaannya adalah al-anbiya, yaitu para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang yang semisalnya dan orang yang semisalnya. Jamaah salat Id yang berbahagia, perlu diketahui ketika kita mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah,
aku berislam. Jangan kita anggap Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita. Ketika kita mengatakan demikian, pastilah Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan perintah-perintahnya, menguji kita dengan larangan-larangannya, dan menguji kita dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ujian yang kami ketahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang berdusta. Jamaah salat Id yang berbahagia, 15 abad yang lalu juga ada kisah cinta yang layak ditulis dengan tinta emas di dalam lembaran-lembaran perak. Manakala saat ini mungkin kita mengorbankan kambing kita, saat ini kita mengorbankan sapi kita, akan tetapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengorbankan harta mereka, dan bahkan mereka juga mengorbankan jiwa dan raga mereka, yang mereka memiliki keyakinan dunia bagi mereka tidak lebih berharga dari dua rakaat sebelum subuh. Tersebutlah kisah Bilal bin Rabah yang ia disiksa oleh majikannya yang masih musyrik ketika itu. Kemudian sampai kulitnya melepuh, dijemur di atas padang pasir yang sangat terik, ditambah lagi dengan bebatuan di padang pasir yang mungkin bisa melepuhkan kulit-kulitnya, membakar kulit-kulitnya. Tapi apa kata Bilal bin Rabah? Ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Kemudian kisah yang lain, sahabat Khubayb bin Adi, yang beliau ketika akan dieksekusi mati oleh orang-orang musyrikin ketika itu, beliau meminta izin kepada mereka, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat sebelum kalian mengeksekusi aku. Kemudian Khubayb bin Adi, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Setelah dia selesai melakukan sholat 2 rakaat, ia mengatakan, sungguh jika kalian tidak menganggap aku takut menghadapi kematian, akan aku perbanyak lagi sholatku, akan aku panjangkan lagi sholatku. Kemudian setelah itu sahabat Khubayb bin Adi disalib oleh orang-orang musyrikin ketika itu, dan dia diberikan tawaran yang menurut logika, yang menurut perhitungan manusia itu adalah logis. Ketika dia meninggalkan Islam, dia akan dibebaskan oleh orang musyrik. Apa kata orang musyrikin ketika itu ketika mendapati Khubayb bin Adi telah disalib? Wahai Khubayb, sukakah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan posisimu saat ini dan engkau bebas, engkau bisa bersama anak dan istrimu dengan selamat? Apa jawab Khubayb bin Adi ketika itu? Beliau mengatakan, sungguh aku tidak sudi berada di tengah-tengah keluargaku, berada di tengah anak istriku dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya terkena musibah meskipun hanya 1 duri yang menancap di kakinya. Subhanallah, inilah bentuk kecintaan para sahabat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Bilal bin Rabah rela untuk disiksa oleh orang-orang musyrik? Apa yang menyebabkan Khubayb bin Adi rela mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan nyawanya? Ya, ini jawabannya adalah kecintaan dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah salat Id yang berbahagia, ini merupakan tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai-sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Dan dalam hadis yang lain, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an, faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak benar, belum benar imanmu wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku benar-benar engkau cintai lebih dari dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, fa innal an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasul, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ana ya Umar, sekarang baru benar imanmu wahai Umar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Jamaah salat Id yang berbahagia, hadis di atas tadi menunjukkan bahwa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya, melebihi dari cinta kita kepada diri kita, cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, kepada anak-anak kita, dan kepada harta kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an orang-orang yang cintanya belum benar. Dalam surat At-Taubah ayat 24, kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kekayaan yang kamu usahakan perdagangan, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah apa? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kita tidak boleh cinta kepada yang disebutkan oleh Allah tadi, melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa salah satu dari 3 perkara yang ada pada seorang hamba, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma." Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Jamaah salat Id yang berbahagia, kita boleh mencintai diri kita. Kita juga boleh mencintai orang tua kita. Kita juga boleh mencintai anak-anak kita. Kita boleh mencintai suami kita. Kita boleh mencintai istri kita. Kita boleh mencintai harta yang Allah titipkan kepada kita. Akan tetapi cinta kepada itu semua yang disebutkan tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi seorang mukmin yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang soleh, dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.